Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Apri dalam mata pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Kita akan melanjutkan materi kita tentang interaksi makhluk hidup dalam lingkungannya. Hari ini kita akan membahas peranan makhluk hidup di dalam lingkungan. Ayo, siapakah yang masih ingat tentang komponen lingkungan? Ya, lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Coba perhatikan kembali gambar berikut. Masih ingat bukan komponen biotik terdiri dari apa saja? Ya, benar sekali. Komponen biotik terdiri dari manusia, tumbuhan hijau, hewan, dan mikroorganisme atau jasad renik. Komponen biotik merupakan komponen penting dalam suatu ekosistem. Tiap-tiap komponen biotik memiliki perannya masing-masing. Nah, komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup ini berdasarkan kemampuannya menyusun makanan dibagi menjadi dua macam, yaitu makhluk hidup autotrop dan makhluk hidup heterotrop. Makhluk hidup autotrop adalah makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan atau energinya sendiri. Proses yang dilakukannya adalah melalui fotosintesis dan kemosintesis. Makhluk hidup autotrop ini merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik dengan bantuan energi seperti cahaya matahari dan energi kimia. Oleh karena itu, makhluk hidup autotrop dapat menghasilkan makanannya sendiri atau disebut juga dengan produsen. Sedangkan makhluk hidup heterotrop adalah makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan atau energinya sendiri. Makhluk hidup ini menggunakan bahan organik yang telah dihasilkan oleh organisme autotrop, dan mereka disebut konsumen. Ayo, dari gambar ini makhluk hidup apa saja yang termasuk dalam kelompok autotrop? Bisakah kalian sebutkan? Ya, bagus sekali. Kelompok makhluk hidup autotrop meliputi tumbuhan hijau. Di antaranya ada pohon, ada rumput-rumputan, ada semak, ada tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Selain itu, ada tumbuh-tumbuhan air, misalnya kangkung, teratai, enceng gondok, ganggang hijau, bahkan ada mikroorganisme seperti beberapa jenis bakteri hijau. Sekarang kalian amati kembali gambar ini. Makhluk hidup heterotrop yang mana saja ya? Ya, berbagai jenis hewan, manusia, dan jamur merupakan contoh dari makhluk hidup heterotrop. Nah, berdasarkan jenis makanannya, organisme heterotrop ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Nah, masing-masing kelompok memiliki jenis makanan yang berbeda. Misalnya herbivora, kelompok pemakan tumbuhan. Karnivora, kelompok pemakan daging. Dan omnivora adalah kelompok pemakan tumbuhan dan daging, atau pemakan segala. Coba kalian perhatikan gambar hewan berikut. Ada panda, ada kelinci, ada rusa, ada badak, dan gajah. Kira-kira kelompok pemakan apakah mereka? Ya, benar sekali, mereka adalah pemakan tumbuh-tumbuhan atau kelompok hewan herbivora. Sekarang ada gambar kucing, anjing, ikan hiu, elang, buaya, ular, dan harimau. Kalian sudah tahu bukan jenis makanannya? Ya, benar sekali, mereka pemakan daging atau kelompok hewan karnivora. Dan gambar terakhir, ada manusia, tikus, monyet, ayam, babi, dan ikan lele. Kira-kira pemakan apa ya? Ya, benar. Kalian sudah tahu bahwa kita dan hewan-hewan yang ada di bawah ini merupakan pemakan segala, atau disebut juga makhluk hidup omnivora. Wah, ada juga belatung, kumbang tanah, jamur, dan bahkan ada bakteri. Nah, mereka pemakan sampah tumbuhan, bangkai hewan, dan kayu lapuk. Karena mereka memakan organisme yang telah mati, maka mereka disebut pengurai. Sedangkan cacing tanah yang memakan sisa pengurai yang sudah berbentuk lunak disebut detritipor. Oke sahabat IPA, demikianlah pertemuan kita hari ini.
Jangan lupa jaga selalu kesehatan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.